Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan kajian kita. Pada kajian sebelumnya sudah kita sebutkan siapa ahli waris dari seseorang ketika dia meninggal. Ya, yang mana ahli waris tersebut kalau di zaman kita, kenapa dia dijadikan sebagai ahli waris orang yang meninggal tersebut? Kemungkinan pertama karena ya, orang yang meninggal tersebut dengan ahli warisnya punya hubungan pernikahan. Atau kemungkinan kedua, orang yang meninggal tersebut dengan ahli warisnya punya hubungan kekerabatan. Berarti keluarga dari ahli waris punya hubungan nasab. Ya, jadi ini dua yang ada di zaman kita yang menyebabkan seseorang ya dijadikan sebagai ahli waris seseorang ketika orang tersebut meninggal. Ya, karena dua faktor tadi. Mungkin karena hubungan pernikahan, berarti dia suaminya si mayit, orang yang meninggal, atau istrinya. Ini kemungkinan yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mungkin ahli waris tersebut itu punya hubungan kerabat dengan mayit. Ya, punya hubungan keluarga. Ya. Dan inilah sebab yang ada di zaman kita. Ya, sebab-sebab yang lain tidak teranggap dalam agama kita. Ya, jadi kalau ada seorang dikatakan dia ahli warisnya orang yang meninggal, loh, apa hubungannya dengan si mayit? Ternyata hubungannya bukan karena pernikahan, bukan pula karena hubungan kekeluargaan. Maka dalam agama kita tidak dikategorikan sebagai ahli waris. Oh, dia anak angkatnya, kita katakan anak angkat, berarti nggak punya hubungan pernikahan dengan si mayit, nggak punya hubungan apa? Nasab, berarti bukan ahli waris. Oh, dia kawan dekatnya. Ya, oh dia ininya, oh dia itunya. Diteliti ternyata bukan apa? Bukan pasangannya si mayit, berarti bukan suaminya, bukan istrinya, bukan pula keluarganya. Maka dalam agama kita dia bukan ahli waris. Ya. Jadi seorang dikatakan ahli waris ketika orang meninggal kalau tadi dia pasangannya si mayit, suaminya atau istrinya, atau punya hubungan kerabat. Atau punya hubungan kerabat. Dan sudah kita terangkan, ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris yang apa? Perempuan. Ya, kalau orang meninggal, ya mungkin ahli warisnya laki-laki, mungkin ahli warisnya perempuan. Sudah kita sebutkan rinciannya. Ya, dan bagaimana cara membagi waris? Ya. Pembagian warisan, ya, berarti apa? Berpindahnya kepemilikan dari siapa? Mayit kepada ahli warisnya. Itu dalam agama kita, ya, proses pembagiannya dengan dua metode. Ya, dengan dua apa? Metode. Metode pertama, ya, bagian dari ahli waris
itu ditetapkan. Ya, jadi bagiannya memang sudah ditetapkan. Ya, namanya fard. Namanya apa? Fard. Ya, sehingga ahli waris, ya, ketika dia mendapatkan bagian, memang bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menetapkan ada 6 bagian yang sudah ditentukan, yaitu setengah, kemudian berapa? Seperempat, kemudian berapa? Seperdelapan, kemudian berapa? 2/3, kemudian berapa? Sepertiga, kemudian 1/6. Ini namanya fard. Namanya fard. Bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran, ditetapkan. Oh dapat setengah, oh dapat 1/4, oh dapat 1/8, oh dapat 2/3, oh dapat berapa? 1/3, oh ini dapat 1/6. Ini Al-Quran, ya, menetapkan seperti itu. Allah Ta'ala menetapkan bagian ahli warisnya adalah dengan 6 bagian yang sudah kita sebutkan tadi. Ini metode pertama. Metode kedua, metode yang dikatakan dengan taksib. Kalau tadi fard, metode yang kedua apa? Taksib. Ya, taksib itu apa? Ahli waris menerima bagiannya itu apa? Bagian yang memang tidak ditentukan. Berarti keluar dari bagian yang 6 tadi. Nggak ditentukan bagiannya dapat setengah, nggak ditentukan bagiannya dapat 1/4, nggak ditentukan bagiannya dapat 1/8, nggak ditentukan bagiannya dapat berapa? 2/3, nggak ditetapkan bagiannya 1/3, tidak ditetapkan bagiannya 1/6. Jadi bisa banyak, bisa sedikit, bisa nggak dapat. Ya, jadi bagiannya memang apa? Tidak ditentukan. Dan proses pembagian warisan ini dengan 2 metode tadi, itu yang pertama kali digunakan adalah pembagian yang apa? Metodenya ditentukan. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ya kita lihat dulu nih, ya siapa ahli warisnya. Kalau sudah ditetapkan ahli warisnya, nanti kita lihat ahli waris tersebut metode pembagiannya apakah metode yang sudah ditentukan ataukah metode yang tidak ditentukan. Kalau ternyata ada ahli waris yang metode pembagiannya ditentukan, maka dia yang didahulukan. Dia yang didahulukan. Ya, yang bagiannya tidak ditentukan belakangan. Ya, belakangan. Karena yang metodenya tidak ditentukan itu ngambilnya apa? Sisa. Ngambilnya sisa dari apa? Sisa dari ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan. Ya. Sebagai contoh misalkan ada orang meninggal. Ya, ada orang meninggal nih. Ketika meninggal dia punya siapa misalkan? Asal nih. Ya, kita masuk ke contoh dulu, nanti kita ya terangkan. Ya, misalkan Mas Hendra, ada orang meninggal nih, Mas Hendra. Ada orang meninggal. Ketika meninggal dia punya ahli waris. Ahli warisnya siapa Mas Hendra misalkan? Anak. Kalau anak laki-laki atau perempuan harus tetap kan? Laki-laki misalkan. Ada anak laki-laki. Terus siapa lagi? Mas Hendra misalkan? Ya, misalkan pasangannya nih, pasangannya siapa? 2 istri. Istrinya 2 nggak apa-apa. Istri misalkan. Menyamakan istrinya 2. Istri misalkan. 2 misalkan. Ibu misalkan begitu ya, punya ibu misalkan. Ya, anggap aja ini misalkan. Ada laki-laki, ada istri, ada siapa? Ibu misalkan. Ya. Maka kita lihat dari yang disebutkan di sini, ini kan semuanya ahli waris nih. Ya, saya sebutkan kemarin, anak laki-laki termasuk ahli waris, istri juga termasuk apa? Ahli waris. Ibu termasuk siapa? Ahli
Setelah kita tetapkan bahwasanya yang disebutkan di sini semuanya itu ahli waris, maka metode pembagiannya bagaimana? Tadi kita sebutkan metode pembagian warisan itu terbagi menjadi apa? Dua. Ada yang bagiannya ditentukan, ada yang tidak. Ya, ada yang bagiannya ditentukan, ada yang tidak. Nanti kita pelajari siapa yang bagiannya ditentukan, siapa yang tidak. Misalkan di sini dari 3 ahli waris ini, yang bagiannya sudah ditentukan itu ini, istri sama siapa? Ibu. Ini bagiannya ditentukan. Sementara laki-laki bagiannya tidak ditentukan. Jadi kalau kita buka Al-Quran, buka hadis Rasulullah, cari bagian anak laki-laki, akan ketemu. Bagian yang ditentukan maksudnya. Ya, tadi kita sebutkan bagian yang ditentukan kan ada 6. Berapa? Setengah. Berapa lagi? Seperempat. Berapa lagi? Seperlapan. Terus berapa lagi? 2/3. Berapa lagi? Sepertiga. Terus 1/6. Ya, maka anak laki-laki tidak mendapatkan bagian yang seperti ini. Bagiannya nggak ditentukan seperti ini. Tapi istri, ibu ditentukan bagiannya. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kita dapatkan misalkan istri bagiannya mungkin dari angka-angka yang disebutkan di sini. Kemudian ibu juga sama. Kalau kita buka dalam Al-Quran, ada ayat yang menerangkan ibu itu bagiannya yang disebutkan di sini. Berarti ada yang bagiannya ditentukan, ada yang tidak. Kalau ahli warisnya seperti ini, ada yang ditentukan, ada yang tidak, maka cara membagi warisannya bagaimana? Berikan dulu kepada ahli waris yang bagiannya ditentukan. Ya, kata Rasulullah SAW pada hadis Abdullah bin Abbas, alhiqul faraid bi ahliha. Ya, berikanlah bagian warisan kepada pemiliknya. Ini kan bagian ditentukan, maka berikan dulu. Fama baqiya, adapun sisanya, fali aula rajulin dekat, diberikan kepada siapa? Lelaki yang paling dekat dengan mayit. Jadi berikan dulu kepada istri, berikan kepada siapa? Ibu. Sisanya untuk ini. Ya, sisanya untuk siapa? Anak. Ya, maka dari sini kita butuh mengetahui siapa sih ahli waris yang apa? Bagiannya sudah apa? Ditentukan. Karena mereka yang akan diberikan terlebih dahulu. Ya. Dan tidak semua ahli waris bagiannya ditentukan, ditetapkan. Ada beberapa ahli waris yang bagiannya ditetapkan. Ya. Ada 10 ahli waris yang apa? Bagiannya sudah ditetapkan. Siapa saja? Ya. Zauj apa? Suami. Jadi kalau orang meninggal punya suami, maka suami itu bagiannya sudah ditetapkan. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Zaujah. Istrinya mayit. 1 atau lebih. Ada yang mengatakan 2 misalkan. Ya, jadi 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, itu bagiannya ketika suaminya meninggal sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, ada bagiannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa? Ibu. Ini ibu yang disebutkan. Jadi bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sudah berapa? 3. Yang keempat, al-ab, bapak. Bapak juga, ya, walaupun asalnya bagian nggak ditentukan tuh bapak. Asalnya bapak, jadi ahli waris laki-laki itu asalnya bagiannya nggak ditentukan, asalnya. Tapi dalam kondisi tertentu bagiannya jadi ditentukan. Makanya bapak termasuk ahli waris yang bagiannya terkadang ditentukan. Sudah berapa? 4. Yang kelima siapa? Kakek. Kakek dari bapak maksudnya ya. Sudah diterangkan kemarin kakek yang ahli waris itu kakek yang mana? Ya. Ini juga sama, asalnya seperti bapak, bagiannya nggak ditentukan.
Tapi dalam kondisi tertentu nanti kita sebutkan bagiannya jadi ditentukan. Sudah berapa? Yang keenam, jaddah. Siapa jaddah? Nenek. Nenek bagiannya ditentukan dalam Al-Quran. Yang ketujuh siapa? Ya, bintul, putri, putrinya mayit. Anak perempuannya apa? Asalnya bagiannya ditentukan. Yang ke berapa? 8. Bintul ibn namanya. Ya, bintul apa? Ibn. Yang ketujuh ya? Yang 8 ya? Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga baginya sudah ditentukan. Yang berapa? 9 berarti ya? Iya. Al-akhwat di bayiku. Ya. Al-akhwat, ya, dari, bukan saudara, dari. Yang apa? Kandung atau sebapak. Saudari bawahnya perempuan. Dan yang terakhir yang 10, auladul, saudara maupun saudari seibu. Saudara maupun saudari seibu. Jadi kalau antum buka kemarin penyebutan apa? Ahli waris yang laki-laki, kemarin dicatatkan. Ditulis ya, ahli waris laki-laki. Ada ya? Disebutkan ahli waris laki-laki. Yang baginya ditentukan cuma siapa? Bapak, lingkari itu, bapak. Lingkari. Siapa lagi? Kakek. Kakek, lingkari itu. Kakek. Ya. Dan saudara seibu, lingkari. Dan satu lagi siapa? Zausu wa, ya, suami. Berarti cuma berapa? Kita ulangi siapa? Bapak, kakek, saudara seibu, dan siapa? Suami. Lainnya baginya tidak ditentukan berarti. Lainnya baginya tidak ditentukan. Sementara ahli waris yang perempuan itu semuanya hukum asalnya apa? Bagiannya ditentukan. Ya, jadi kalau kita sebutkan kemarin ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan, hukum asal dari ahli waris perempuan itu bagiannya ditentukan. Ini. Tapi ahli waris yang laki-laki bagiannya tidak ditentukan. Kecuali siapa tadi? Bapak, siapa lagi? Kakek, saudara seibu, sama siapa? Suami. Lainnya bagiannya tidak ditentukan. Misalkan di sini anak laki-laki kan keluar dari yang 4 tuh. Nanti bagiannya tidak ditentukan. Bagiannya tidak ditentukan. Ya. Misalkan kita berhenti bukan anak laki-laki, misalkan saudara sebapak. Saudara sebapak dari 4 tadi atau keluar? Keluar. Kan yang cuma bapak, kakek, saudara seibu, suami. Ini saudara sebapak bukannya 4, berarti bagiannya tidak ditentukan. Ya, bagian tidak apa? Ditentukan. Jadi kita pahami dulu. Dari ahli waris yang kita sebutkan, ada ahli waris yang baginya ditentukan, ada ahli waris yang baginya tidak ditentukan. Nah, proses pembagiannya nanti berikan dulu kepada ahli waris yang baginya ditentukan. Misalkan istri, kita contohkan nih, istri, ibu, saudara sebapak. Nanti istri dapatnya berapa? Bagian ditentukan dalam Al-Quran. Karena si mayit gak punya anak, Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad.
Bagi istri kalian itu seperempat dari berapa? Seperempat dari harta peninggalan kalian. Kalau kalian tidak punya apa? Anak, punya keturunan yang waris, maka istri berapa? Seperempat misalnya. Ibu dapatnya berapa? Ya, ibu dapatnya berapa? Ya, wali abawayni kulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad wa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth. Allah sebutkan ibu dapat sepertiga. Kenapa sepertiga? Kalau mayit gak punya keturunan ahli waris, mayit gak punya saudara lebih dari satu, ini saudara cuma satu, berarti ibunya berapa? Sepertiga. Berarti berikan dulu kepada istri berapa? Seperempat. Dan berikan kepada ibunya berapa? Ada sisa enggak? Ada sisa enggak? Ada benda, ada ya harta, diambil istri seperempat, diambil ibunya sepertiga. Ada sisa enggak? Ada. Sisanya berikan kepada siapa? Nah ini, dia ambilnya sisanya, karena ditentukan. Sisanya berapa kira-kira? Sisanya berapa kira-kira? Ya, cari penyebut yang sama. 4 dan 3 berapa? 12 ya? 12 kali seperempat berapa? 12 kali sepertiga. 12 kali sepertiga 4. Berarti ya, istri dapat 3/12, ibu dapat 4/2. Sisanya berapa? 12 diambil 3 berapa? 9 diambil berapa? 5. Nanti kan dapatnya 5/12. Ini siapa? Saudara seperempat. Dia ngambilnya sisa, karena bagi nggak ditentukan. Ya. Jadi bisa bagi warisan kalau kita tadi sudah bisa memilah mana ahli waris yang dapat bagiannya ditentukan, mana yang tidak. Ya. Untuk menentukannya belum lah, tapi saya gambarkan dulu langkah membaginya itu seperti ini. Paham ya? Paham ya? Jadi bagi warisan tadi, dari ahli waris yang ada tentukan dulu nih, mana ahli waris yang bagiannya ditentukan, mana yang tidak. Kemudian ahli waris yang bagiannya ditentukan kasih dulu. Ya, kalau ada sisa baru diberikan kepada ahli waris yang apa? Bagiannya tidak ditentukan. Berarti ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan ngambilnya itu apa? Sisanya. Ya, yang namanya sisa bisa banyak. Di sini banyak kan? Banyak tuh. Lebih banyak dibandingkan istrinya, lebih banyak dibandingkan ibunya. Ya, banyak di sini. Bisa pula sisanya sedikit. Mungkin sisa sedikit. Bisa pula nggak ada sisa. Jadi ini mungkin dapat banyak, mungkin dapat sedikit, mungkin nggak dapat, tergantung sisanya. Nah, di sini sisanya apa? Banyak, kita dapat banyak. Kalau sisanya sedikit, ya dapat sedikit. Kalau nggak ada sisa, ya nggak dapat. Ya, ini metode pembagian warisan itu seperti ini. Kata Rasulullah apa tadi? Al-yaqul faraid bi ahli. Berikan ini, namanya faraid kepada siapa? Pemiliknya. Berikan bagian warisan yang sudah ditetapkan ini kepada siapa? Pemiliknya. Fama baqiya, sisanya fali aula rajulin laka. Berikan kepada siapa? Ini lelaki yang paling dekat dengan mayit. Ini kan laki-laki. Makanya tadi kita sebutkan ahli waris laki-laki itu asalnya bagiannya tidak ditentukan. Kecuali 4 tadi kita sebutkan siapa? Bapak, kakek, saudara seibu dengan suami. Lainnya bagiannya tidak ditentukan. Ya, bagiannya tidak ditentukan. Ya, paham ya? Ya, dari sini berarti yang harus kita pelajari mana dulu ini? Kita pahami dulu mana ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Nah, tadi kita sebutkan ahli waris yang bagiannya ditentukan itu jumlahnya berapa? 10. Jumlahnya 10 gak banyak.
Jumlahnya 10. Jadi ada 10 ahli waris yang mungkin bagiannya setengah, mungkin seperempat, mungkin berapa? Seperdelapan, mungkin 2/3, mungkin sepertiga, mungkin seperenam. Ya, lainnya bagiannya tidak tentukan. Ya, mari kita mulai dari ini. Setengah, separuh nih. Siapa sih ahli waris yang berhak dapat berapa? Setengah, banyak kan? Banyak. Jadi ada orang meninggal punya ahli waris. Ahli warisnya dapatnya berapa? Separuhnya atau setengah. Ya. Ini ya dipahami dan ini butuh dihafal ya. Ya, tapi diulang-ulang insyaallah. Ya, gampang insyaallah. Ya. Metode yang pertama kita terangkan, saya terangkan dulu metode yang pertama. Ya, ini maksudnya siapa yang berhak atas setengah misalkan. Kalau tadi kan ada siapa tadi? Saudara, istri sama apa? Ibu. Ya. Jadi ada yang mengajarkan metodenya istri itu dapatnya berapa sih? Ada dua kemungkinan, mungkin dapat seperempat, mungkin dapat seperdelapan misalkan. Ibu dapatnya berapa? Terkadang sepertiga, terkadang berapa? Seperenam. Ada yang seperti itu metodenya. Jadi sebutkan ahli warisnya, baginya berapa sama berapa. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang beda. Enggak, sebutkan dulu nih yang berapa setengah siapa aja. Ya, yang berapa seperempat siapa aja. Yang berapa seperdelapan siapa aja. Beda-beda metodenya. Insyaallah kita gabungkan tadi. Bermetode ini insyaallah kita gabungkan. Tapi yang saya pakai terlebih dahulu metode ini dulu. Siapa sih ahli waris yang berhak berapa? Setengah. Ahli waris yang berhak dapat setengah supaya tidak terpecah dulu. Itu ada berapa? Ada 5 ahli waris. Ada berapa? 5 ahli waris yang berhak dapat setengah. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, kalau syaratnya apa? Terpenuhi. Yang pertama siapa? Yang pertama, ahli waris yang berhak dapat setengah itu siapa? Putrinya mayit. Jadi kalau misalnya kita buat ya apa? Pakai bagan, misalkan ada orang meninggal, ada orang misalkan namanya siapa Ahmad ya. Dia punya istri, siapa namanya? Zainab misalkan. Ahmad sama Zainab menikah, dia punya keturunan ya. Putri, berarti perempuan ya. Siapa namanya misalkan? Siapa? Khadijah misalkan. Nih, Khadijah. Jadi ketika Ahmad yang meninggal ataupun Zainab yang meninggal, Khadijah apanya? Putri. Putri kan ya? Dilihat dari Ahmad, Khadijah ya putrinya. Dilihat dari Zainab, Khadijah apa? Putri. Jadi mana yang mau meninggal enggak masalah. Misalkan yang meninggal siapa? Ahmad meninggal. Ini mayit. Nanti dia mati. Berarti yang diwaris siapa? Ahmad siapa? Khadijah. Ya, Khadijah. Tadi kita katakan ahli waris yang berhak atas setengah siapa? Putri. Berarti Khadijah berhak atas setengah, tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Harus terpenuhi dua-duanya. Ya, harus terpenuhi apa? Dua-duanya. Syarat yang pertama apa? Ya, sebut syaratnya dulu. Khadijah berhak atas setengah dari hartanya Ahmad kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama ada musyarikah. Berarti Ahmad gak punya putri yang lain. Berarti dia putri apa? Tunggal. Berarti kalau dia dapat setengah, nih syaratnya Ahmad gak punya putri yang lain. Kalau misalkan di sini ada misalkan ada siapa namanya misalkan Aisyah misalkan. Ya, Ahmad punya Khadijah, punya Aisyah. Dapat setengah gak? Batal dapat setengah. Nah, jadi. Kenapa? Karena Khadijah bukan putri tunggal.
Jadi syarat yang pertama agar Khadijah dapat setengah dari hartanya si Ahmad, dia putri tunggalnya siapa? Ahmad. Itu syarat yang pertama. Ya. Khadijah kan putrinya Ahmad, Aisyah ibunya sama kan? Sama-sama Zainab. Kalau misalkan Ahmad ternyata punya istri yang lain, Ruqayyah misalkan, punya istri yang lain, cerai atau meninggal, punya anak perempuan juga namanya, misalkan Hindun. Hindun namanya Ahmad, putri juga. Ya. Berarti Khadijah dapat setengah kan? Kenapa? Dia bukan putri tunggalnya siapa? Paham ya? Paham tidak? Beda sama yang meninggal Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, putrinya cuma siapa? Hindun. Maka Hindun putri tunggal. Khadijah, Aisyah bukan putrinya, nama sama. Ya, nama sama. Ya. Jadi dilihatnya dari mayit. Khadijah putri tunggalnya Ahmad atau bukan. Kalau dia bukan putri tunggal, ya mohon maaf, batal dapat Tapi Hindun gak ada, Aisyah gak ada, baru punya peluang dapat berapa? Karena setiap dua ini baru satu syarat. Jadi ini gak ada, punya peluang dapat setengah. Tapi kalau ternyata ada Hindun, ada Aisyah, gugur peluang dapat setengah. Dapatnya berapa? Nanti. Ya, dapatnya berubah, jadi dapat setengah. Ya. Pokoknya batal dapat berapa? Setengah. Dari syaratnya putrinya mayit dapat setengah, bahasa kitanya dia putri tunggalnya mayit. Putri tunggalnya mayit. Berarti mayit gak punya putri yang lain. Gak punya putri yang lain. Paham kan? Paham ya? Ya. Syarat yang kedua, kalau ini gak ada misalkan Hindun gak ada, Aisyah gak ada, berarti punya peluang berapa? Setengah. Berarti dia putri tunggal. Tapi gak cukup satu syarat dan Khadijah bisa ngambil setengah hartanya siapa? Bapaknya. Karena harus terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Ada pun ma'asih. Gampangnya apa? Mayit gak punya anak laki-laki. Ya. Kalau mayit punya anak laki-laki, misalkan Muhammad misalkan di sini, batal lah setengah, gak jadi. Ya. Gaji dapat berapa? Setengah. Kenapa? Ada anak laki-laki. Ya. Atau misalkan nggak punya Muhammad, tapi punya di sini Rahmat misalkan. Berarti mayit punya anak laki-laki kan? Punya juga. Berarti Khadijah batal dapat berapa? Setengah. Ya. Jadi bahasa kitanya gampang aja, Khadijah kan putrinya mayit. Dapat setengah syaratnya apa? Dia putri tunggal, nggak punya saudara, nggak punya saudari. Dari si mayit. Ini kita hitung dari mana? Dari mayit. Artinya apa? Mayit cuma punya satu orang anak perempuan, baru dapat setengah. Baru dapat setengah. Paham ya? Ya? Jadi seorang putri itu bisa dapat setengah dari hartanya orang tuanya. Mungkin bapaknya, mungkin siapa? Ibunya. Ya, misalkan yang meninggal Zainab. Ya, yang bilang siapa? Zainab yang meninggal misalkan. Mayitnya kita geser di sini. Sama nih, Khadijah banyak Zainab putri. Kalau Zainab gak punya siapa? Putra, gak punya maka Khadijah dapatnya berapa? Setengah. Jadi Ahmad punya harta sendiri, Zainab punya harta sendiri. Jadi ketika Zainab meninggal, hartanya sendiri.
Ya, Khadijah dapat bagian dari siapa? Dari ibunya. Ketika meninggal Ahmad juga ada bagian beda. Misalkan di sini tadi Ahmad punya istri Ruqayyah, punya anak siapa? Dari Rahmat. Jadi ketika yang meninggal Zainab, Khadijah dapatnya berapa? Dari Zainab? Setengah. Kenapa? Yang putih tunggalnya siapa? Zainab gak punya anak yang lain. Dari siapa? Maka setengah dari anaknya siapa? Tapi ketika Ahmad yang meninggal, Khadijah dapat berapa? Setengah enggak? Enggak, kenapa? Ahmad punya siapa? Punya Rahmat. Berarti dari ibunya bagian setengah, dari bapaknya beda. Jangan ragu berarti. Makanya asalnya dalam agama kita harta suami sendiri, harta istri apa? Sendiri. Ya, ini enggak sebagaimana kaidah apa? Harta istri itu harta apa? Istri, harta suami harta apa? Istri, ya, keliru. Harta suami ya harta suami, harta istri apa? Harta istri. Ya. Jadi, ya diperhatikan karena terkadang meninggal mungkin suami dulu, mungkin siapa? Istri dulu. Ya. Kalau harta anak, harta bapak juga. Anta wa maluka li abik, disebutkan dalam hadis. Engkau dan hartamu itu milik bapak. Namun bukan berarti bapak seenaknya ngambil harta anak. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Oh, berarti karena ya apa? Ya. Enggak, ya bapak boleh ngambil ya harta dari anaknya ya ala qadril hajah. Sesuai dengan keperluannya. Keperluan untuk dirinya, bukan untuk apa? Anak yang lain. Ya. Anaknya satu kaya, hartanya diambil diberikan kepada anak yang lain, nggak boleh. Ya. Kalau bapaknya membutuhkan, ya, mengambil dengan sesuatu yang tidak memudaratkan si anak, yang hartanya diambil. Ya, yang hartanya diambil. Jadi mengambil sesuai dengan apa? Qadrul hajah. Sesuai dengan apa? Ya, kebutuhan. Ya. Tapi tadi bukan yang menyebabkan tadi si anak termodoroti karena hartanya diambil. Ya, apalagi diambil diberikan kepada siapa? Anak yang lain. Atau diberikan kepada siapa? Orang lain misalnya. Ya, sehingga harta suami, harta istri apa? Harta istri. Yang ketika meninggal tadi bisa dipilah mana harta suami, mana harta apa? Istri. Sehingga tidak menimbulkan sengketa. Ya, karena dalam agama kita yang namanya warisan bukan cuma anak. Ya. Bisa pula ke siapa? Zainab misalkan punya ibu, punya bapak, punya saudara tadi. Ya, kan saudaranya nuntut mana bagian saya misalkan. Ya. Nah kalau hartanya tercampur dengan hartanya Ahmad, keluarganya Ahmad nggak terima loh, itu harta anak saya, bukan hartanya Zainab. Ya. Misalkan seperti itu. Ya kalau bisa, ya diperjelas dari awal mana harta suami, mana harta istri. Jadi yang berat apa setengah tadi? Yang pertama siapa? Anak perempuan. Syaratnya berapa? 2. Apa tadi? Dia putri tunggal. Ya, dia putri apa? Tunggal. Ya. Asalnya dalam agama kita nggak ada. Konogin itu nggak ada. Ya, jadi perjelas. Ya. Mana harta suami, mana apa harta istri. Ya. Diperjelas. Ya. Diperjelas. Ya. Apa yang berasal dari suami dikasih istri itu termasuk harta istri apa buat kebutuhan keluarga? Nafkah maksudnya. Ya. Kalau nafkah ya sudah bukan harta suami lagi, sudah nafkah. Sudah dikeluarkan. Ya. Suami menafkah istrinya misalkan, istrinya dikasih nafkah, berarti udah milik istri. Ya. 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 Makanya misalkan ada orang mau nikah, saya mau nikah sama kamu, yang penting nafkahnya per bulan sekian misalkan. Boleh kan? Ya. Boleh, nggak masalah. Ya. Berarti si istri maksudnya yang penting saya dinafkahi sebulan sekian, itu uang saya berarti. Misalkan istrinya minta seperti itu. Jadi ada yang sudah dinafkahkan, ya,
Ya, berarti jangan diaku milik suami karena sudah dinafkahkan. Sudah diberikan kepada istri. Walaupun mungkin nafkah di tempat kita mungkin ya suami ketika ngasih nafkahnya untuk apa? Kasih juga untuk anak, kasih juga untuk apa? Suami. Maksudnya apa? Siapkan ya untuk siapa? Suami, dimasakkan suami, anak. Nah, sisanya berarti apa? Untuk istri. Ya, istrinya dibelikan hadiah, dibelikan kalung, dibelikan apa? Perhiasan. Ya itu milik istri. Ya. Istrinya dibelikan rumah, ya udah milik istri. Tapi kalau rumahnya ya milik saya, istri cuma apa? Menempati. Ya, saya bentuk nafkah berupa apa? Tempat tinggalnya manfaat saja. Berarti rumah tersebut milik suami. Ya, bukan milik apa? Milik istri. Tapi kalau sudah dihibahkan, sudah dihadiahkan, sudah diberikan, ya sudah itu milik istri. Mahar milik siapa? Istri. Ya, berarti itu harta istri. Atau barangkali istri punya penghasilan sendiri, bekerja, punya harta. Harta siapa? Harta istri. Ya, harta istri. Atau istri mungkin dapat warisan dari orang tuanya. Harta siapa? Harta istri. Ya. Jadi harta istri sendiri, harta apa? Suami sendiri. Walaupun untuk penggunaan mungkin karena suami istri boleh mungkin. Suami pakai ya punya istri, istri pakai punya apa? Suami. Kendaraan misalkan punya istri. Ya, ya mungkin secara uruf boleh suami pakai motornya, mobilnya siapa? Istri. Istri itu silakan dipakai. Tapi itu milik siapa? Istri. Rumah juga mungkin sama. Ada yang rumahnya milik siapa? Istri. Suami udahlah, nggak usah bikin rumah, tinggal aja di sini ada rumah. Ya, berarti rumahnya siapa? Istri, bukan rumah suami. Yang kalau seandainya qadarullah cerai misalkan, kan gamblang. Mana rumah siapa? Rumah suami, mana rumah apa? Istri. Ya. Mana harta suami, mana harta apa? Istri. Begitu pula ketika meninggal. Yang meninggal suaminya kan jelas tuh. Mana harta yang dibagi, mana yang tidak. Yang dibagi cuma harta siapa? Harta suami kan yang meninggal suami. Begitu pula ketika meninggal siapa? Istri. Yang dibagi harta siapa? Harta istri. Harta suami? Tidak. Karena dia nggak meninggal. Ya, dia tidak meninggal. Ya, sehingga diperjelas. Ya, diperjelas. Ya, ini asalnya. Jadi yang pertama tadi, yang berhak dapat setengah siapa? Anak tunggal. Ya, putrinya siapa? Ya, mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang 11. Iya, Allah sebutkan jika menyebutkan tentang perempuan, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakar mithlu hadil apa? Untayain. Dan ayat ya lanjutannya Allah sebutkan wa in kanat wahidatan falaha apa? Ya, an-nisf. Kalau seandainya ya anak kalian yang meninggal itu cuma satu orang putri, berarti anaknya satu dan perempuan, kalau mengatakan falahan nisf, maka bagi dia berapa? Setengah. Ya, setengahnya. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Ahli waris yang berapa setengah? Yang meninggal tadi Zainab ya? Ya. Yang berapa setengah siapa? Suami. Suami juga berapa setengah. Jadi kalau Zainab meninggal mayit nih, Zainab punya harta, Ahmad juga punya peluang dapat setengah. Ya, punya peluang dapat setengah. Syaratnya cuma satu. Ya, syaratnya cuma satu. Jadi kalau Zainab ini meninggal, Ahmad bisa mendapatkan setengah dari siapa? Zainab.
Syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Zainab nggak punya ahli waris, nggak punya anak, turunan ahli waris. Nggak punya keturunan ahli waris. Bukan cuma anak ya, karena terkadang di bawahnya anak, cucu, pokoknya keturunan Zainab yang ahli waris. Ya. Misalkan Khadijah meninggal duluan, jadi Ahmad sama Zainab nikah, punya anak siapa? Khadijah meninggal. Ya. Lalu waktu Zainab meninggal, ketika Zainab meninggal, Ahmad suaminya dapat berapa? Setengah. Ya karena Zainab sudah nggak punya apa? Keturunan ahli, maka dapatnya berapa? Ahmad dapat setengahnya. Ya. Tapi kalau Khadijah masih hidup, berarti Ahmad dapat setengah tidak? Tidak. Dapatnya berapa nanti ada? Yang jelas nggak dapat setengah. Ya. Jadi ini yang kedua nih, yang bisa mendapatkan setengah. Siapa? Suaminya baik. Tadi ini apa? Ya, Allah katakan maksud An-Nisa, walakum, bagi kalian dari suami, nisma faraka azwajukum, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh siapa? Istri kali. Illam yakun lahunna walad, kalau istri kalian enggak punya walad, enggak punya keturunan ahli waris. Berarti apa namanya berapa? Setengah. Ya. Kalau meninggal perempuan misalkan, kok nggak punya keturunan ahli waris, kalau dia punya suami, suaminya dapat setengah. Ya, suaminya dapat berapa? Setengah. Berarti kan istri punya harta. Ya, istri punya apa? Harta. Ini kalau istrinya punya harta, suaminya dapat setengah. Jadi nggak bisa diambil semua oleh suaminya. Ya, kan? Zainab mungkin punya ahli waris yang lain. Ya, mungkin punya orang tua, bapak, ibu, punya saudara. Kalau nggak ada mungkin punya paman. Ya, jadi nggak bisa kemudian Ahmad, ya, ketika Zainab meninggal nggak punya anak, hartanya semuanya diambil. Nggak, maksimal bagi suami itu cuma setengah. Ini maksimal. Ya, maksimal bagian untuk suami itu berapa? Setengah. Tidak lebih dari itu. Ini bagian terbesarnya. Syaratnya tadi, kalau si mayit istrinya meninggal dan nggak punya apa? Fara'il waris, keturunan ahli waris. Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Sudah dua, kan lima tadi kita sebutkan. Yang ketiga siapa? Yang berhak dapat setengah, namanya bintul ibn. Ya. Misalkan Zainab yang meninggal ya, punya anak Khadijah, punya anak siapa tadi? Namanya Muhammad ya, Muhammad. Nah, Muhammad. Ya. Cucu perempuan dari anak laki, berarti anaknya siapa? Anaknya Muhammad yang perempuan. Misalkan Muhammad punya istri, ya, punya anak, ya, perempuan, siapa namanya? Maryam. Ini. Ya, yang ketiga siapa? Maryam. Yang pertama tadi putri, yang kedua siapa? Suami, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki, namanya bintul ibn. Ya, namanya bintul apa? Maryam. Nah, Maryam ini bisa mendapatkan setengah dari hartanya siapa? Nah, ini Zainab. Katanya mbahnya berarti ya, atau misalkan yang meninggal Ahmad, sama, nggak masalah. Berarti dari hartanya Ahmad atau dari hartanya Zainab, Maryam bisa dapat berapa? Setengah dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Ya, syaratnya semakin banyak. Atau kalau diurutkan syarat yang paling sedikit tadi suami. Suami syaratnya berapa? 1. Putri syaratnya berapa? 2. Ini syaratnya berapa? 3. Ya. Kalau suami syaratnya apa tadi? Si mayat nggak punya keturunan ahli waris. Kalau
putri syaratnya 2. Apa saja tadi? Putri tunggal. Gak punya apa? Gak punya saudara. Ya, namanya saudara dari mayit maksudnya ya. Dari apa? Dari mayit. Maryam juga sama. Syarat dapat setengah itu syarat yang ada pada Khadijah. Khadijah berapa tadi? 2. Ya, cuma tambah 1 syarat. Jadi syarat yang 2 tadi berlaku untuk Maryam. Tadi Khadijah dapat setengah, syaratnya apa? Dia tunggal. Dia tunggal. Nah, misalkan di sini Maryam punya saudari, ya, punya apa? Saudari. Misalkan siapa? Wati misalnya. Berarti kan gak tunggal dia. Ya, berarti syaratnya apa? Dia cucu tunggal, cucu perempuan dan anak laki-laki yang apa tuh? Berarti nggak ada apa? Nggak ada cucunya mayit yang perempuan yang dari anak laki-laki yang lain. Kalau ada mati batal masalah. Atau misalkan bukan anaknya Muhammad, misalkan anaknya siapa? Ya, misalkan Rahmat juga anaknya ini. Kita rubah. Rahmat namanya Khadijah. Saudara, Rahmat juga punya istri, punya anak. Misalkan siapa namanya? Perempuan. Ya, Khadijah. Aisyah misalkan. Aisyah belum ada ya? Ada siapa? Aisyah apanya Zainab? Cucu perempuan dari anak siapa? Sama nggak dengan Maryam statusnya? Sama. Berarti Maryam nggak sendirian. Patah atau setengah? Patah atau apa? Baik, ada Wati ataupun ada Aisyah menjadikan Maryam patah atau apa? Anggapnya ini nggak ada. Berarti kan cucu perempuan tunggal dari anak laki berapa setengah? Baru 1 setengah. Baru 1 syarat. Syarat yang kedua apa? Tidak ada apa? Saudara. Tadi tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misalkan di sini Muhammad punya anak Hamad misalnya. Hamad apanya Zainab? Cucu laki-laki dari siapa? Dari anak laki-laki. Ya, dari anak laki-laki. Patah atau berapa? Atau anaknya Rahmat. Ya, Salim misalnya. Salim apanya Zainab? Cucu laki-laki dari anak siapa? Sama nggak hubungannya dengan Hamad? Sama. Patah lewat setengah. Itu lewat setengah. Berarti kan mirip dengan Khadijah tadi. Mirip tidak? Mirip. Makanya 2 syarat pada Khadijah juga 2 syarat pada Maryam. Ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki berapa setengah? Syaratnya apa? Gak ada cucu perempuan yang lain dari anak laki-laki maksudnya. Tapi dia cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Ya, kayak Maryam tuh. Kalau ada Aisyah, ada mati batal dari setengah. Maka ini harus ada, harus ada. Syarat yang kedua apa? Gak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, ada Hamad atau ada siapa? Salim, patah juga ada setengah. Ya, paham? Sampai paham ya? Paham tidak? Ya. Nanti kita lagi dalam. Syarat yang ketiga, gak ada ahli waris yang lebih dekat dibandingkan dirinya. Ya. Sekarang Muhammad, Khadijah, Rahmat dibandingkan Maryam, mana lebih dekat kepada Zainab? Jadi lebih dekat. Anak dengan cucu dekatan mana?
Berarti syaratnya ini harus sudah mati, sudah mati, sudah mati. Baru tuh. Jadi kalau ini di sini masih ada, artinya ketika ada orang meninggal masih punya anak, cucu jangan harap dapat setengah. Yang lebih dekat kan anak. Ya, yang lebih tua apa? Ya, lebih dekat anak. Jadi Maryam bisa dapat setengah. Syaratnya 3. Makanya apa? Yang pertama gak ada anak dulu lah. Ya kan cucu nih. Berarti mayat sudah gak ada anak, karena sudah pada mening. Baru syaratnya yang 2 tadi. Dia gak punya apa? Saudara atau gak punya saudari. Di mana saudara dan saudari ini mungkin sebapak dengan dia. Ini warisan Muhammad kan saudara dengan dia. Apa anak siapa? Anak pamannya. Ya kan pamannya ini, paman apanya Khadijah? Paman. Berarti dia nggak punya sepupu. Ya, sepupu. Baru dapat berapa? Berarti syaratnya sulit. Ya. Tapi ada seperti itu. Ada. Ya, dalam meninggal punya cucu, ya perempuan tunggal. Ada. Ya, bisa dapat setengah tadi. Ya, bisa dapat berapa? Setengah. Paham tidak? Ya, untuk diulangi. Ya, untuk tidak. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal misalkan kita ilustrasi. Ada orang meninggal, siapa nih manisnya? Suami sama ibu. Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Ada orang meninggal, berarti perempuan nih, soalnya punya suami, punya ibu, kemudian punya siapa? Paman. Tadi kita sebutkan, untuk bisa membagi, kita pilih dulu mana di antara ahli waris ini yang baginya ditentukan, mana yang tidak. Mana yang ditentukan? Suami. Terus siapa lagi? Ibu ditentukan. Nah, suami baginya berapa di sini? Kenapa setengah? Tidak punya apa? Gak ada keturunan tuh, gak ada anak laki-laki dan perempuan. Berarti suami dapat berapa? Setengah. Tulis setengah di sini. Ibu bagian ditentukan tidak? Ditentukan. Nanti kita pelajari ibu dapatnya berapa. Kalau kasusnya seperti ini, ibu dapatnya berapa? Sepertiga nanti. Ibu dapatnya berapa? Sepertiga. Lah pamannya ditentukan tidak? Tidak. Ambilnya sisa. Ambilnya berapa? Sisanya. Sisanya berapa? Ya sama aja penyebutnya tuh. Kalau dengan 3 berarti 6. 6 kali setengah 3. 6 kali sepertiga 2. Sisa berapa? Nah 1. Berarti pamannya 1/6. Ya, suaminya 3/6. Ibunya berapa? 2/6. Seperti itu nanti. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Suami dapat berapa? Setengah. Kenapa? Gak ada apa? Turunan ahli. Lah, kalau misalkan Maryam tersebut ternyata punya putri, suami dapat berapa? Kakak dapat setengah, nggak jadi. Kenapa? Lah, ini ada putri. Putri dapat setengah, kenapa putri dapat setengah? Putri tunggal, nggak ada putra, dapat setengah. Nah, seperti itu. Nanti suami dapat berapa? Nanti kita sebutkan. Dia berubah dapat 1/4. Ibunya karena ada putri dapat 1/6. Paman ngambil sisa. Berapa sisanya? 4, 6, 2. Yang bisa dibagi berapa? 12. 12 kali 1/4 3. 12 kali 1/6 2. 12 kali setengah 6. Sisa berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sisa berapa? 1. Seperti itu nanti.
Berarti apa? Yang dapat setengah siapa di sini? Putrinya. Kalau di sini ada simpan putra, Batal dapat setengah, nggak jadi. Nggak jadi. Ya. Nggak jadi. Kenapa? Ada putra. Batal dapat setengah, nanti angkanya berubah nanti. Seperti itu. Paham? Ya. Kalau misalnya tadi bukan putri, tapi apa? Cucu. Cucu perempuan. Tadi kita sebutkan namanya bintul ibn ya. Bintul itu perempuan, bintul ibn itu anak laki-laki. Berarti putrinya anak laki, namanya bintul apa? Bintul ibn. Bahasa kitanya apa? Bintul ibn ya. Cucu apa? Cucu perempuan. Tadi anak laki-laki. Bintul ibnnya misalkan 2 orang, dapat tak setengah? Gak dapat, kenapa? Dia 2 orang. Kan syaratnya berapa? Dapat setengah? Syaratnya sendiri. Kenapa sendiri misalkan? Sendiri. Kenapa sendiri? Syaratnya apa sendiri tadi ya? Dia sendiri. Kemudian syaratnya yang kedua apa? Gak ada cucu yang lain. Ya, kalau ada cucu yang lain, perempuan atau laki-laki, batal dapat apa? Yang penting catatannya ini dari anak laki-laki. Cucu yang lain. Lalu misalkan di sini ada putri, dapat gak? Kenapa gak? Ada anak. Nah, ada ahli waris yang lebih apa? Ya, lebih dekat dengan ya, putri. Nanti yang dapat setengah di sini siapa? Siapa dapat setengah di sini? Kan 3 tadi ya, suami, cucu, putri. Di sini dapat setengah siapa? Putri dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Putri itu nggak sendiri, nggak ada apa? Putra. Artinya dapat setengah. Ini suami batal dapat setengah. Ini gagal dapat setengah. Kenapa? Ada. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita tekan dulu yang setengah dulu. Kan tadi nggak pernah dapat setengah, mungkin suami, mungkin anak perempuan, mungkin cucu perempuan. Ini kan ada semua nih, suami, siapa lagi? Cucu perempuan. Ingat dari anak laki-laki. Kemudian siapa? Terkumpul 3 orang di sini, yang berangkat dapat setengah siapa? Putri yang dapat setengah. Kenapa? Karena dia sendirian. Kalau di sini ada putra, mana dapat setengah? Suami dapat setengah di sini. Apa syaratnya suami dapat setengah? Ada anak di sini? Ada dapat setengah enggak? Enggak dapat. Berarti enggak dapat setengah. Tapi di sini enggak ada yang dapat setengah. Kenapa? Suami syaratnya dapat setengah. Enggak ada apa? Enggak ada anak. Nah, di sini ternyata ada anak. Berarti baru dapat setengah. Cucu syaratnya dapat setengah apa tadi? Enggak ada ahli waris yang lebih tinggi darinya. Siapa lebih tinggi di sini? Putra putri. Batal dapat setengah. Putri dapat setengah kalau enggak ada putra. Ada putra di sini? Ada. Berarti enggak ada dapat setengah di sini. Paham? Beda kalau misalkan ini putranya nggak ada, putri dapat berapa? Setengah. Kenapa? Sendirian. Nggak ada siapa? Nggak ada nggak ada saudari, nggak ada saudara. Iya, aman. Tapi kalau ada putri yang lain di sini, batal dapat setengah. Kenapa? Putrinya 2, batal dapat setengah. Ya. Anggaplah di sini nggak ada putri. Berapa setengah di cucunya? Iya, kenapa? Dia cucu tunggal istilahnya. Cucu sematau kayak perempuan dari anak laki. Ingat syaratnya apa kan? Yang kita sebutkan cucu di sini, ingat cucunya ahli waris. Perempuan dari anak laki. Kan sudah kita sebutkan mana cucu yang ahli waris, mana yang bukan. Berarti cucu yang dari mana? Dari anak laki-laki ini. Atau kuncinya nih? Dari siapa? Dari anak, bukan dari anak perempuan. Ya, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia dapat setengah kenapa? 3 syarat terpenuhi, dia sendirian. Gak ada siapa? Gak ada cucu laki-laki.
Ingat dari anak laki. Kemudian apa? Nggak ada anaknya mayit. Ya. Nggak ada ahli waris yang apa? Lebih dekat kepada mayit dibandingkan dirinya. Siapa? Anak? Ya. Baru dia dapat setengah. Suami dapat setengah nggak? Dapat setengah? Kenapa nggak? Suami dapat setengah di sini. Kenapa nggak? Ada keturunan ahli waris di sini. Ya. Jadi suami baru dapat setengah. Beda kalau ini nggak ada. Suami dapat berapa? Setengah. Berapa setengah? Nggak ada keturunan. Jadi penerapannya seperti itu. Ya. Jadi sudah 3. Siapa tadi? Suami, anak perempuan, dan cucu perempuan. Ingat dari anak 3. Tadi 5 sudah kita sebutkan. Ada yang ditanyakan? Ada tidak yang ditanyakan? Paham tidak ini? Ya. Ya, berarti butuh dihafal nih. Ya. Biar bisa butuh dihafal. Ya. 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 Jadi suami, saya ulangi, dia berhak dapat setengah kapan? Ketika istrinya yang meninggal yang punya keturunan ahli waris. Yang kedua, putri. Putrinya mayit berhak dapat setengah dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Nggak punya putri yang lain. Si mayit loh ya. Si mayit yang punya putri yang lain. Dan nggak punya putra. Ya, nggak punya anak perempuan yang lain dan nggak punya anak laki. Dia putri tunggal. Yang ketiga siapa tadi? Cucu perempuan. Ya, cucu laki-laki baginya nggak ditentukan. Cucu laki-laki baginya tidak apa? Tidak ditentukan. Ya. Yang bagi ditentukan ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Baginya bisa setengah. Kapan? Kalau 3 syarat terpenuhi. Apa tadi? Apa? Ya, kabangnya nggak ada. Nggak ada cucu yang lain. Tapi kata kunci yang kita pegang dari anak laki, nggak ada cucu yang lain. Mau laki-laki mau perempuan, mau saudaranya dia mau anak pamannya. Ya kan bisa saudaranya dia tuh. Kayak Maryam tadi tersebutkan. Cucu yang lain bisa Hamad, bisa Wati tadi. Bisa pula siapa? Aisyah, bisa pula Salim. Ya, kalau kita lihat Hamad dengan Wati, apanya Maryam? Apanya Maryam? Saudara. Tapi kalau Salim dengan Aisyah, apanya Maryam? Sepupu. Tapi kalau kita lihat dari Zainab si mayit, Hamad, Wati, Salim, Aisyah sama Maryam sama statusnya apa? Cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Maryam dari Muhammad laki-laki. Aisyah dari siapa? Rahmat laki-laki. Jadi tinjauannya dari mana? Dari mayit. Kacamatanya dari mayit. Maryam, Hamad, Wati, Salim sama Aisyah itu statusnya sama. Apa? Cucunya dia dari anak laki-laki. Jadi salah satu dari Aisyah, Wati atau Maryam bisa dapat setengah. Kapan? Kalau yang lain itu minggir udah ada. Berarti anggaplah Aisyah bisa dapat setengah, bisa. Syaratnya apa? Salim sudah mati, nggak ada. Wati nggak ada, Maryam nggak ada, Hamad nggak ada. Kalau ada salah satu dari ini, Pak dapat berapa? Setengah. Begitu pun Wati bisa dapat setengah. Syaratnya apa? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau salah satu dari ini ada, Pak dapat berapa? Setengah. Ya, dan syarat yang paling menentukan ini, nggak ada ahli waris yang lebih tinggi. Ini kan di bawah nih, di atasnya. Berarti apa? Syaratnya ahli waris yang lebih tinggi nggak ada. Berarti ini sudah meninggal. Jadi misalkan Maryam banyak meninggal, kok bapaknya masih hidup, jangan dapat berapa? Setengah. Atau bibinya masih apa? Hidup, walaupun bapak sudah meninggal, jangan dapat berapa? Setengah. Ada orang masih hidup,
cara dapat apa? Setengah. Bahkan punya peluang nggak dapat. Ya. Punya peluang nggak dapat. Kalau ini masih hidup dua-duanya, Rahmat masih hidup, Khadijah masih apa? Hidup. Pokoknya kalau ada anak laki yang dibawa tuh nggak dapat. Ya. Jadi nggak boleh nih Wati Maryam Muhammad menuntut ke Khadijah sama Rahmat, mana bagian bapak saya? Ya. Bapaknya udah meninggal duluan. Ketika Zainab meninggal, yang masih hidup siapa? Rahmat sama Khadijah. Hartanya Zainab dibagi. Ini ribut. Menuntut bagian, mana bagian bapak saya? Ya, kita katakan bagian bapakmu nggak ada. Kenapa? Bapakmu mati duluan. Mati duluan nih. Ya. Berarti Muhammad bukan ahli warisnya siapa? Zainab. Kenapa Muhammad duluan? Ya. Jadi jangan dianggap yang namanya waris itu dari anak, dari apa? Orang tua ke anak. Nggak mesti. Terkadang dari anak siapa? Orang tua. Muhammad meninggal. Berarti Zainab apanya? Ibunya. Mana harusnya Zainab yang minta bagian. Mana bagian ibu? Mana bagian Bani? Wahai Wati, wahai Maryam, wahai Rahmat. Mana bagian siapa? Malah mungkin ini yang nuntut malah. Mana bagian Mbah? Kamu ambil dulu semua. Sekarang meninggal, mau kita bagi nih. Menuntut mungkin. Ya, jadi lihat mana yang meninggal duluan. Ya, jadi betul bisa dapat setengah, tapi tadi ingat syaratnya harus terpenuhi. Berapa syaratnya? 3 syarat. Kapan 3 syarat tidak terpenuhi maka batal dapat berapa? Setengah. Paham? Paham ya? Ini pahami dan ya berusaha dihafal. Ya, karena ada kaitannya nanti ke depan. Ya, ada ke depannya. Jadi mudah sebenarnya waris. Yang penting mau menghafal. Dan nggak banyak yang dihafal. Ya. Kebanyakan apa? Dihafal. Kita ambil 3 dulu. Ada 5 ya. Yang 2 insyaallah taala menyusul pada kajian berikutnya. Bismillah taala kita cukupkan. Semoga difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.